Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan buat dessert super enak, yang biasanya dessert satu ini identik banget sama kopi. Ya, ini adalah tiramisu, tapi kali ini aku buat yang non kopi, yaitu rasa blueberry. Ini cocok banget buat teman-teman yang nggak terlalu suka atau nggak boleh makan kopi. Dan menurutku rasanya nggak kalah enak dengan yang original, karena krim tiramisu yang super creamy, jika dipadu dengan rasa buah blueberry yang manis segar, ternyata enak banget. Jadi, cus kita buat. Pertama kita buat krim tiramisunya. Di sini aku campur 2 butir kuning telur dengan 40 gram gula, lalu aduk menggunakan whisker hingga cukup mengembang dan pucat kayak gini. Selanjutnya ini akan kita panaskan dengan metode double boiler. Di sini kita akan membuat sabayonnya. Jadi teknik ini selain untuk mencampurkan kuning telurnya dan membuat teksturnya lebih fluffy dan creamy, ini juga berfungsi untuk pasteurisasi untuk mematikan mikroba yang berbahaya. Nah, ini wajib dipanaskan sambil terus diaduk hingga nanti teksturnya cukup mengembang dan bisa membentuk angka 8 tanpa putus. Nah, secara berkala kita coba terus. Kalau sudah bisa membuat angka 8 tanpa putus, itu tandanya sudah jadi sabayonnya. Nah, kira-kira udah kayak gini, ini bisa kita angkat dan dinginkan sebentar. Nah, setelah nggak terlalu panas lagi, bisa kita masukkan kejunya. Untuk otentiknya bisa menggunakan keju mascarpone ya teman-teman. Kalau ingin lebih ekonomis bisa menggunakan cream cheese atau spread cheese. Aku sendiri di sini menggunakan mascarpone cheese. Aku juga tambahkan sedikit vanila untuk menghilangkan rasa amis dari kuning telurnya. Aduk rata semuanya hingga lembut dan creamy kayak gini. Selanjutnya di wadah yang lain kita kocok whipped cream. Di sini aku menggunakan sebanyak 250 gram. Kocok hingga cukup mengembang dan kental ya teman-teman. Untuk mixer sendiri ini aku menggunakan kecepatan sedang agar whipped creamnya nggak pecah. Oh ya, untuk whipped creamnya sendiri ini dalam keadaan dingin ya teman-teman. Selain menggunakan whipped cream cair, teman-teman juga bisa menggunakan whipped cream bubuk dengan jumlah sebanyak 100 gram lalu dilarutkan dalam air dingin sebanyak 200 ml. Nah, setelah whipped creamnya cukup mengembang dan kental, masukkan adonan keju dan 1-2 sendok makan selai blueberry. Aduk kembali semuanya hingga tercampur rata. Nah, agar warnanya lebih cantik, di sini aku juga tambahkan pasta blueberry. Aku pakai sekitar setengah sampai 1 sendok teh untuk membuat warna krimnya ini menjadi ungu muda. Oh ya, bagi teman-teman yang menggunakan whipped cream non dairy yang biasanya sudah manis dari sananya, teman-teman bisa mengurangi jumlah gula yang dicampurkan pada kuning telur ya, agar krimnya nggak kemanisan. Nah, setelah krimnya jadi, bisa kita susun. Di sini aku sudah siapkan lady finger yang aku celupkan pada susu cair, lalu disusun dalam cupnya atau wadah yang kamu gunakan. Setelah itu tumpuk dengan selai blueberry, lalu ditumpuk kembali dengan krim tiramisunya. Nah, ini bisa dilakukan berulang hingga wadahnya cukup penuh ya teman-teman. Oh ya, untuk wadahnya sendiri di sini aku menggunakan cup ukuran 300 ml. Yang pengen samaan, teman-teman bisa cek link pembeliannya di link produk. Nah, ini udah cukup penuh. Selanjutnya kita simpan dulu di dalam kulkas minimal 2 jam hingga setengah set. Sambil nunggu kita buat toppingnya, di sini aku akan blooming gelatin dengan air. Aduk rata lalu didiamkan selama 5-10 menit hingga teksturnya ngegel kayak gini. Selanjutnya aku akan tambahkan 2 sendok makan selai blueberry dan juga 100 ml air. Gunakan air siap minum ya teman-teman. Untuk meningkatkan warnanya aku juga tambahkan sedikit pasta blueberry. Aduk rata semuanya dan ini akan kita panaskan dengan metode double boiler atau ditim sambil terus diaduk hingga gelatinnya sudah meleleh sempurna. Oh ya, selain menggunakan gelatin, teman-teman juga bisa menggunakan agar-agar powder. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan agar-agar, larutannya wajib direbus hingga mendidih ya, agar sifat gelnya dapat aktif dan dia bisa ngegel nantinya. Nah, setelah gelatinnya sudah meleleh sempurna, ini bisa kita angkat dan dinginkan. Dan setelah tiramisunya setengah set, dan untuk jelly blueberry-nya ini sudah lumayan dingin, baru bisa kita tuangkan ke atas cheesecake-nya, lalu setkan kembali di dalam kulkas minimal selama 30 menit hingga benar-benar set toppingnya. Oh ya, bagi teman-teman yang masih ragu terhadap kehalalan gelatin, tenang aja karena sudah banyak gelatin yang tersertifikasi halal. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu aku pakai gelatin apa, teman-teman bisa cek di link produk ya. Nah, setelah jelly blueberry-nya ini sudah setengah set, selanjutnya bisa kita hias sesuai dengan selera. Di sini aku hias menggunakan blueberry segar, dan biar tampilannya mengkilap, ini blueberry-nya aku oles dengan jelly blueberry yang tadi kita buat ya teman-teman. Jadi tadi jelly blueberry-nya aku sisihkan sedikit untuk mengoles bagian atas blueberry-nya. Dan ini aku gak sabaran banget pengen nyobain. Jadi gak sempet aku masukin dalam kulkas lagi hingga benar-benar set. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, si jelinya sendiri itu masih cukup cair ya teman-teman. Untuk ngesetinnya ini butuh sekitar 4 jam agar kokoh teksturnya.
Tapi untuk rasanya ini udah enak banget. Tiramisu yang super creamy digabung dengan anis asamnya blueberry, beneran deh bikin nagih. Jadi yuk buat juga di rumah.